Halo guys, apa kabar? Berjumpa dengan saya Andi dan ini podcast pertama kita. Di ini sekarang waktunya. Ada apa di podcast pertama ini? Seperti yang kalian baca di judul, ini juga udah nongol teman saya, ada Gusti Elang Arya. Halo Gusti. Hai guys, Sebelumnya aku thank mau you banget ucapin ya terima Randy udah kasih ya. ngundang. Iya sama-sama Gusti, tapi gue loh yang makasih karena ini episode pertama, gitu kan? Nggak banyak Iya, orang yang mau untuk jadi narasumber di episode yang pertama, gitu kan? Karena kan masih kira-kira ke depan channel YouTube ini mau seperti apa. Tapi Gusti mau hadir malam hari ini memenuhi undangan aku yang merasa kita. terhormat karena jadi apa namanya Eh, dikasih kesempatan yang pertama berarti aku orang yang pertama dong yang masuk ke pikirannya Randy, bener nggak? iya dong, karena nah guys, aku kenalin dulu ya, Gusti ini teman saya di Erasmus, itu Mhm. kursus bahasa Belanda dan salah satu teman saya juga yang aktif, tapi ternyata di balik keaktifannya itu dia ini sosok anak muda yang luar biasa. Asik. Semua yang menyaksikan tayangan ini, ya bro, Iya, kita ingin apa namanya, ingin membagikan hal-hal yang menginspirasi iya, seperti kehidupannya Gusti gitu kan. Dia dari Bali datang ke Jakarta dan saat ini dia berhasil mengembangkan bisnisnya. Nah, bisnisnya seperti apa? Kita langsung tanya-tanya ke Gusti ya. Nah, Gus, Mhm. sebelum saya masuk ke topik pembicaraan seperti judul di bawah gitu kan, Yes. judul podcast episode yang pertama ini, aku tuh pengen tanya gitu kan, kita ketemu di Erasmus. Kursus ya. Uh-uh. Kalau gue ikut kursus bahasa Belanda, ya itu karena iseng-iseng doang, gitu kan. Karena Iya, pengen pengen aja gitu loh. iya. Kalau kamu ikut kursus bahasa Belanda, tujuannya buat apa? Kemarin yang pertama kali terbersit di kepala aku ya kenapa aku ikut kursus itu karena satu saat ini aku punya waktu luang Mm-mm. Kita dibandingin pandemi ya. sebelum pandemi kan harus lebih aktif di luar, lebih banyak bersosialisasi langsung dengan orang-orang. Kalau sekarang kan paling dari rumah kantor, terus pekerjaan banyak yang bisa kita handle online. Nah, habis itu aku berpikir juga kenapa nggak aku isi dengan tambah skill baru ya, karena kebetulan Tapi ada waktu. tapi kenapa bahasa Belanda, guys? Kan Kebetulan karena satu partnerku orang Belanda, partner bisnis wow. aku. Terus kedua, aku sering banget ke Belanda. Mhm. Setahun bisa minimal itu 2 kali. Oke. Dua tiga kali ke Belanda dalam 8 tahun belakangan ini. I mean, walaupun semuanya di sana mostly orang bahasa Inggrisnya lancar ya. Kayak keluarganya partnerku semua bahasa Inggris, walaupun kakek neneknya bahasa Inggris semua. Di restoran juga rata-rata yang kerja itu banyak migran dari Spanyol, Hmm. ada yang dari kayak Pak dari Timur. Maroko, dari mana-mana. Eropa Timur juga banyak, dan mereka semua rata-rata bahasa Inggris. Cuman satu sisi aku ngerasa kayak nggak, aku sering ke sana, sering enjoy di sana, tapi nggak ada ngerti sama sekali mengenai bahasa mereka. That's the reason why aku belajar bahasa Belanda. Jadi Biar bisa akhirnya nanti someday kalau connected. ada rencana mau pindah ke Belanda, itu jadi satu kebutuhan gitu Iya, ya. iya, iya. Iya, Dan betul. siapkan dari Indonesia karena saya dengar-dengar nih Gusti, kalau kita belajar langsung di Belanda itu biayanya lumayan mahal, Hmm. tapi Ribuan di euro ya, kalau nggak ini salah masih ya. terjangkau seperti itu ya. Betul. Nah, eh, gue sebelum apa namanya, sebelum kita mulai podcast ini, gue Mhm. sempat beberapa jam kan eh, undangan untuk masuk ke podcast ini baru tadi sore gitu ya. Ya. Nah, Lumayan last minute, tapi kebetulan karena aku bilang tadi banyak waktu kosong, jadi I'm fine with that. jadi di sela waktu yang singkat ini tadi gue sempat googling tentang Gusti. Eh, Saat ini menjalankan usaha namanya eh, Studio K Hair and Yes. Beauty, bener kan? Iya, iya. Itu Nah, yang coba deh cerita tentang Studio K Hair and Beauty ini. Ini di Kebayoran Baru kan ya alamat?
di Jalan Hang Lekir dekat Senayan City. Wah, luar biasa. Tempatnya nih strategi elit gitu kan. Dan Lumayan. kalau gue lihat tadi dari review di Google sih oke gitu kan, bintang 5 semua, Gusti. Iya, iya Coba deh betul. cerita, Salon K Hair and Beauty ini seperti apa? Nah, Studio K ini aku sama partnerku. K itu sebenarnya dari namanya dia, K Kiefer. Ah, Partnerku orang Belanda yang seperti aku bilang tadi. Kita start bisnis ini sebenarnya udah 7 tahun. 7 tahun kita start di Jakarta. Cuman saat itu 3 tahun pertama kita masih belum berani ngeluarin brand Studio K ini. Jadi kita masih kerjain klien one by one. Kita masih sewa kursi. Kita sih start dari sewa kursi di salon-salon lain sebenarnya. wah, Sambil ngumpulin database karena nggak mungkin saat kita baru bikin salon udah expecting klien bisa langsung, sekarang bisa ribuan ya. Sekarang database kita itu udah ribuan. Nggak mungkin baru start salon bisa punya database sebanyak ini. Klien sudah sampai ribuan dalam setahun. That's why sebelum kita decided bikin Studio K ini, kita masih ngerjain klien satu persatu. Ada yang ke rumahnya mereka, ada yang kita sewa kursi di salon lain, invite orang untuk datang ke salon tersebut. Jadi kita bagi profit dengan salon lain seperti itu. Setelah aku review, bikin forecast gitu, forecast bisnis, ternyata after 3 years, then we ready to open Studio K. wow, Jadi sebelum kita bikin itu, selama 3 tahun itu kita masih sibuk kesana kemari nih, nyari database, ngumpulin klien, filtering klien pun kita harus filter karena nggak semua bisa kita masukkan kan. iya, Untuk bikin premium salon kita pun filter klien. Selama 3 tahun tersebut kita lakukan proses itu semuanya dan akhirnya kita pede membuat Studio K Hair and Beauty. wah luar biasa. Jadi Studio K Hair and Beauty ini, K itu nama dari partner bisnisnya Gusti. Kalau Ya. boleh saya sebut ya, ini juga dia melegenda. Ya, kalau kita ketik namanya di Google, karya-karyanya bakalan muncul. Banyak Iya, banget gampang. artis yang dipegang sama beliau gitu ya. Karyanya juga luar biasa. Gusti bersama dengan Kiefer Lippens di Yes. Studio K Hair and Beauty. Bener kan, Gus? Iya, betul. Awal pertama lo kenal Kiefer itu gimana ceritanya, Bro? Aku kenal Kiefer itu waktu itu aku kan based di Bali ya. Iya, I mean my beauty work sekarang based di Jakarta, tapi sebelumnya aku based di Bali. Saat itu ada salah satu salon yang paling prestisius di Eropa namanya Ropeitom. Salon iya. Ropeitom itu buka cabang pertamanya di Indonesia, di Asia itu di Bali. Oke. Nah, saat itu aku sebagai salah satu PR-nya salah satu brand fashion di Indonesia dan kita bikin fashion show di sana. Nah, saat itulah aku ketemu Kiefer. Kiefer itu diterbangin untuk setup salon itu. Terus bintang tamunya ada Paris Hilton, rame waktu itu. Terus Wow. ada top-top model banyak banget. And in that day aku juga ngisi acara sebagai penyelenggara event fashion show di acara launching salon tersebut. Salon Ropeitom namanya. Disitulah aku ketemu Kiefer. Oke. Dan dari pertemuan itu akhirnya berproses sampai akhirnya kalian bikin studio G ini. Tapi Gusti, Iya. dalam dunia bisnis gitu ya, Hmm. biasanya kalau kita berpartner dengan orang lain itu berbagai gejolak nih akan muncul gitu. Mungkin di awal semuanya baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu kan kita mulai makin kenal gitu. Iya. Dan kebaikannya itu muncul, tapi juga kejelekan-kejelekannya muncul seiring berjalannya waktu. Nah, 7 tahun untuk Studio K Hair and Beauty ini bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang gitu kan. Iya. Apalagi hampir 2 tahun kita mengalami pandemi. Nah, gimana cara Gusti untuk menerima satu dengan yang lain supaya bisnis ini bisa tetap berjalan dengan yang semestinya? Iya. Kalau kita lihat aku sama Kiefer itu, our problem starts from beginning. Jadi baru kita mulai itu benar-benar ada perbedaan culture, perbedaan gaya bekerja, background everything. Jadi baru saat kita decided we gonna work together, sebenarnya masalah itu banyaknya di awal.
cara orang Belanda bekerja sama aku yang orang Bali yang lebih slow, santai. Kiefer yang Belanda banget, kan? Riset waktu, semuanya berdasarkan aturan, bla 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 bla. Yang itu harus aku kolaborasikan dengan gaya kerjaku yang super santai. Nah, di Tipikal sana, kita orang Indonesia gitu ya. ya, apalagi aku Santai tapi serius. ya, kita santai tapi serius. Kalau kita kan istilahnya alon-alon yang penting selamat ya. Enggak. Kalau mereka enggak. Jadi udah didesain 3 bulan lagi harus seperti ini, 1 tahun lagi harus kayak gini, bla 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 bla. Of course I understand. Cuman itu nggak bisa dipaksakan kalau kita kerja di sini. Karena kita kan seperti aku bilang tadi, alon-alon tapi selamat. Nah, di sanalah sering ada cekcok sedikit di awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu, udah ngerti nih. Dia udah ngerti my weakness, I understand his point. Itu udah bisa digabungin. Jadi sampai sekarang, amin, nggak ada masalah berdasarkan pola kerja kita. Of course, masalah pertama saat PSBB pertama itu yang 3 bulan, semua bisnis close. Terus sedangkan gaji karyawan harus tetap jalan, tapi nggak ada pemasukan. Terus kita sendiri stres gimana mau menghadapi penyakit ini, bener nggak? Iya. Cuman untungnya saat itu aku itu di Studio K dalam 6 bulan udah BEP waktu itu, udah break even point. Wah. Jadi saving kita lumayan bagus untuk bisa support kehidupan timnya kita. Jadi selama 3 bulan pandemi itu kita masih kasih full salary, full service, even aku masih kasih bantuan bako every week to my staff. Karena ya itu aku bilang tadi, dalam 6 bulan kita udah break even point waktu bikin Studio K, jadi saving lumayan aman. Nah, tantangan kedua waktu itu banyak klien itu yang takut ke salon ya. Semua salon di Indonesia having problem, especially di Jakarta dan yang di mall-mall. Orang takut potong rambut karena terlalu dekat jaraknya dan lain-lain. Cuman saat itu aku invest di tes karyawan. Jadi kita proof di sosial media bahwa setiap minggu karyawan kita dites PCR. Terus karyawan standar protokol kita itu udah bener-bener paling aman. Semua jendela kita buka, ada air purifier kita invest, terus ada itulah sanitizer yang lain-lain. Jadi puji Tuhan nggak terlalu ngefek di bisnisku karena klien-klien kita percaya banget dengan standar protokol kesehatan yang kita pakai. Dan juga iProof, dan juga kita buktiin bahwa kita setiap minggu itu tes PCR saat-saat itu. Gitu. Sebelum vaksin aku itu seminggu paling lambat 2 minggu. Setelah 10 hari kita semua satu salon kita tes PCR, terus kita posting di sosial medianya salon untuk menunjukkan bahwa kita really aware with this virus and we don't want to do anything bad to you. Makanya mereka percaya dan tetap datang ke salon kita. Oke, jadi bisa dipastikan nggak ada karyawan Gusti yang dirumahkan, jadi mereka tetap nggak ada. Wow. Malah kita malah mereka yang saat selesai PSBB aku sewa 1 mes besar, semua staff itu kita karantina di sana, jadi nggak ada yang pulang sama keluarganya. Jadi aku bikin pilihan waktu itu, if you still want to stay with your family, then you cannot come back to work. Jadi kita cuma bayar gajimu aja tanpa bonus dan lain-lain. Tapi kalau kamu mau di karantina, kamu tinggal di perumahan yang kita kasih, kita cover breakfast, lunch, dinner mereka dengan catering, then you can come back to work. Jadi bisa dapat tips tetap, bisa dapat service, bisa dapat hasil komisi retail, kayak gitu. Oke. Staff mau. Ini menarik ya. Saya pernah lihat loh story Instagramnya Gusti, itu ada kayak interaksi dengan karyawan gitu, kayak kalian deket banget gitu ya. Oh iya. Untungnya kita tim kecil, nggak sampai di salon ya. Di usahaku yang di salon, karena aku ada retail juga, ada usaha retail. Cuma di salon aku itu staffnya cuma 15 orang. Iya, dan bondnya ini sangat kuat antara Gusti dan Kiefer sebagai owner juga. Yes. Dan Kiefer kebetulan udah Indonesia banget ya, bercandaannya udah kayak orang Indonesia, bahasa Indonesia yang lancar, apa yang staff makan dia makan juga, makan jengkol, sambal, pete, dan lain-lain. Wow! Iya. Lidah dia itu Indonesia banget, makanya gampang bergaul sama klien dan juga sama staff kita. Oke, jadi ini gue belajar sih Gus, bahwa ketika kita tetap mempertahankan kepercayaan pelanggan itu,
pelanggan akan datang sendiri kok ke tempat kita, Iya, kan? Dan iya, kalian berhasil meyakinkan bahwa tempat gue aman loh, gitu kan? iya, Kan bisa datang. Buktinya beberapa waktu yang lalu, nih guys nih, waktu kita lagi deg-degan untuk ujian akhir ya Gusti, tiba-tiba Gusti kirim video Agnes Mo gitu kan, datang di salonnya oh iya, dia, bikin video buat kita yang lagi deg-degan buat ujian iya nih akhir ya. gitu. Dan ketika public figure ini datang, para pesohor tanah air datang, itu juga kan menunjukkan bahwa tempat kalian aman seperti itu. Betul. Tapi ini ada PSBB lagi, terus berpengaruh nggak? Iya, mau nggak mau Karena kita sekarang harus, lebih ketat lagi kan? iya, kita jadi mau tutup lagi nih tanggal 2 sampai tanggal Mm-mm. berapa? 20 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 19. 19 ya. Tanggal 2 sampai tanggal 19 mau nggak mau kita harus tutup ikutin anjuran pemerintah kan. Jadi Soalnya gimana nih? Diliburkan atau tidak diliburkan, tetap diliburkan karena nggak mungkin work from home ya. Bisnis salon kan bisnis service. Jadi we make money when we see the client and we touch their hair. Jadi kerjaan paperwork ya is different story. Mau nggak mau kita tutup lagi, ikutin anjuran pemerintah, tapi demi keselamatan semua dan why not? Bener nggak? Iya. Ya, Iya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir lah ya. betul. Nah, kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu juga berarti kan budget kita kuat nih, Gusti. Benar-benar. Hampir 2 tahun kita pandemi dengan berbagai effort yang Gusti cerita tadi, Iya, investasi purifier dan lain sebagainya gitu kan. iya, Ini budget nih harus kuat dan gue yakin ketika lo ada di bisnis ini, lo juga udah memperhitungkan semuanya. Buktinya iya tadi benar. ke 6 bulan pertama udah apa Breaking point. modalnya udah terkumpul dan akhirnya kalian bisa saving bisa selamat lah di pandemi kemarin, Iya benar. pandemi sampai hari ini. Selain Betul. budget nih, kita sebagai anak muda nih Gus, gitu kan, kalau kita mau memulai usaha, menurut Gusti, hal-hal apa saja selain budget yang harus dipersiapkan oleh seorang anak muda? Karena Gusti udah pengalaman, ya kan, 7 tahun bangun bisnis, ini bukan Iya sesuatu benar. hal yang gampang. Iya benar. Di sini aku selalu tekankan experience ya. Sebelum membangun bisnis, at least kita itu udah punya udah pengalaman gagal, udah pengalaman kerja sama orang, udah pokoknya itulah. Karena experience itu yang nggak bisa kamu beli dengan uang. Contohnya nih si Kiefer partner aku sebagai seorang hairstylist, dia udah kerja profesional as a hairstylist dari umur 14 tahun. Wow, Yes. di Belanda. Di Belanda. Dia kerja dari nyapu-nyapu salon. Terus habis itu dia training lagi, habis itu dia pindah ke New York, pindah ke Spanyol, di Inggris, udah keliling dunia. Sebagai hairstylist, ya Hairstylist. pindah-pindah. Iya, tapi ada levelnya ya. Di sini dia masih jadi junior hairstylist, di sini dia di senior hairstylist, bla bla bla. Akhirnya sampai di posisi dia bisa jadi creative director istilahnya. So basically experience is the most important thing untuk di bisnis kita. Iya. Nah, aku sebagai orang belakang pun sebelum kerja sama Kiefer, aku udah pernah kerja sama beberapa perusahaan lain, udah coba bisnis-bisnis lainku juga yang gagal. Bisnis apa saja tuh, Gus, yang gagal? Kalau misalkan lu berkenan untuk share. Aku dulu sempat aku share ya. Pertama aku tuh dulu pulang dari Singapura langsung kerja di Indonesia di media. Di media aku kerja sekitar setahun. Habis itu aku pindah ke perusahaan retail fashion sekitar 4 tahun. Aku kan dulu di media, di TV radio. Atau Printed media di majalah. oh ya, tapi majalah fashion atau Kebetulan ini big media group. Di situ ada majalah tourism, ada majalah fashion, ada majalah otomotif. oke. Dan kebetulan aku in charge di majalah tourismnya waktu itu. Karena aku based di Bali. Jadi sering gratisan, di hotel review. Jadi zaman dulu belum ada blogger kan. Itu kan Gusti, keuntungan para pekerja-pekerja media ya itu bisa jalan-jalan gratis. Saya juga mantan wartawan senior saya bilang walaupun kita nggak punya duit gitu kan, tapi selalu mengikuti
gaya hidup para petinggi-petinggi. Karena kan nempel terus sama para pejabat, Iya. gitu kan? Jadi, Ada hotel baru launching gitu, kita kan diundang, disuruh coba ini di Lux Suite Pak, bla, bla, bla. nggak perlu beli makan ya waktu itu ya, makan siang, malam. Karena kan pasti di Kalau kerja di event-event Kediri Media acara-acara. gajinya nggak banyak, tapi experience-nya ini loh, apa namanya, priceless. Ya, Benar nggak? betul, betul, Yang betul. orang-orang lain walaupun punya gaji lebih tinggi atau duit lebih banyak dari kita, mereka belum tentu bisa dapatin first service yang seperti kita dapat ya. Betul, betul, Ya, betul. Dan kesempatan ketemu banyak orang, gitu ya. itu banyak orang belajar sosialisasi penting tuh kalau di media. Iya, oke. 1 tahun di media, kemudian pindah ke retail. Fashion retail. Aku kerja di salah satu brand fashion paling tua di Indonesia, brand lokal, based di Bali, cuman udah international quality. Aku kerja di sana di PR juga. So we set up itu zaman-zaman dulu masih baru mulai Facebook tuh. Jadi harus belajar sosial media pertama. Berarti Sosial tahun 2010 ke bawah dong. 2010. Ya 2010-an tuh. Aku Oke. set up sosial media. Habis itu Instagram kayaknya belum ada yang make ya. Tapi kita udah Kan dulu gini, dulu saya pakai Friendster. Friendster. Friendster dulu kan. Nah, sekitar tahun 2007, 2008, Friendster udah mulai redup, Facebook muncul gitu. Ya, tentu ada MySpace dulu kan nggak? Kenapa? Ada MySpace. Dulu ada MySpace. Oh iya, ada. Iya, tapi lucu ya. Kenapa ya itu nggak ada lagi sekarang ya? Kayaknya That's why. kenangan gitu ya, Gusti. Ada Friendster, kasih aku ini dong, apa namanya? Apa sih nulis-nulis di wall kamu itu? Misalnya kita ketemu orang, tulis dong di wallku, apa sih istilahnya itu kalau di Friendster? Testimoni gitu ya. Testimoni. Heeh. Testimoni, terus habis itu MySpace. Nah, pas aku pindah ke fashion retail ini, baru mulai belajar sosial media di situ. Sama digital marketing e-commerce. Karena sales and marketing satu departemen, tapi dipecah divisinya. Aku handle marketing, ada divisi sales lain. Nah, di situ baru memperdalam sosial media dan e-commerce. Karena kebetulan background pendidikanku juga kan marketing ya. Jadi di sana benar-benar kepake ilmu aku. Kalau di media kemarin, kebanyakan review, kebanyakan gratisan. Oke. Setelah dari fashion retail, Pindah kemana? ke jewelry, ke Permata. Permata Bank. Enggak, ke jewelry Oh ya perhiasan. ya. Oke. Ya, aku kerja buat brand international brand tapi based di Bali. Pernah dengan John Hardy nggak sih? Kalau John Hardy itu, itu sering. iya, itu international brand tapi it's made in Bali loh. Oke. Jadi I work for them for 2 tahunan. Habis itu pada saat itu aku masih jadi konsultan juga. Aku udah resign dari perusahaan fashion yang aku bilang, tapi aku masih jadi konsultan. Saat itulah mereka hire aku lagi untuk event di pembukaan salon itu yang aku bilang pertama. Pembukaan salon di mana aku ketemu Kiefer. Oke. Di akhir aku dan aku bikin event fashion show di sana. Di sana aku ketemu partnerku sekarang. Setelah ketemu Kiefer kerja buat mereka 1 tahun, aku bajak Kiefer. Lahirlah studio K Hair and Beauty gitu ya. Yes. Aku ajak ke Tapi yang Jakarta. gagal-gagal itu apa aja, Bu? Oke, Dengar dari time saat aku masih kerja, jadi aku sambil kerja buat orang di fashion, kerja di jewelry, aku starting my own PR company. Cuman karena aku kerja sendiri, terus aku masih kerja buat orang, jadi it's a mess. Habis set up my PR company sama publishing, aku start jualan rough diamond yang belum ditaruh di perhiasan, masih yang butir-butiran yang gede-gede gitu. Pernah. Terus aku ngapain lagi? Aku pernah bikin fashion line aku, my own brand. Apa lagi ya? Dan itu sekarang udah nggak dilanjutin? Atau ada Udah yang dilanjutin karena memang I like it, cuman kayaknya beruntungnya aku itu nggak di sana. Ya kan? Tapi kan masa gara-gara kamu ngerasa nggak beruntung di situ, kamu mau berhenti berusaha? Nggak mungkin dong. Then you keep trying. Betul. Mencari hal yang baru lagi untuk digarap. Iya.
Seperti itu. Betul, karena aku percaya sih karena kalau kita kerja itu semuanya ada apa istilahnya, ada destiny-nya gitu loh. As long as we keep Ada trying, ujungnya. yes. As long as we keep trying and then the luck, nyari luck-nya itu loh. Pasti kita ada yang zigzag segala macam. Kan nggak semua orang yang jalan lurus ketemu luck-nya kan. Iya, Beberapa orang mungkin kita harus kesana kemari, jatuh dulu, bangun lagi, jatuh, ujungnya baru ketemu luck-nya. ada lagu tuh Gusti, jatuh bangun aku mengejar. Betul, betul. Oke, dan akhirnya dari semua perjalanan hidup Gusti, eh, berujunglah di Studio K Hair and Beauty. Seperti itu ya. Di Dukungan sini orang tua nih seperti apa sih, Gus? kalau orang tua sih karena mereka dulu udah invest di sekolahku, jadi mereka saat aku kerja, saat aku bikin bisnis, mereka cuma bantu dengan doa karena udah Pajak invest. itu money nggak minta dari orang tua. Enggak. Aku pakai when I start something selalu pakai duitku sendiri, Wah, luar biasa. saving sendiri. Termasuk kenapa kita buka studio K Hair and Beauty itu setelah 3 tahun kerja freelance di Jakarta, karena kita masih ngumpulin modal juga, Randy. Iya, Ya kan, I mean, nggak semua orang beruntung kan punya orang tua yang bisa support apapun yang anaknya mau, bener nggak? betul. Iya, kalau di posisi aku itu aku harus save. Aku sama Kiefer we use our saving. Kita kerja dulu. Bayangin loh, dulu kita tuh kerja naik motor hujan-hujan. Iya. Serius. Kiefer di belakangku tuh bawa koper hairdressing kan gede. Imagine dah. Hah? Bawa motor lewat Fatmawati dulu masih tinggal di Lebak Bulus. Imagine. Mungkin kalau Gusti sekarang masih tinggal di Lebak Bulus, kita tetanggaan kali ya. Oh, Kira-kira iya kan? Iya kan? Dulu dari Lebak Bulus ke misalnya photoshoot kita harus photoshoot di Permata Hijau. Naik motor tuh hujan-hujan. Belum lagi zamannya Fatmawati lagi dibangun, ingat nggak? iya, macet parah tuh. Oh my god. Terus pakai acara hujan, everything is wet. Oh my god. Terus Kiefer harus photoshoot di Kemang banjir, bayangin tuh. Dia harus angkat kopernya di kepala kayak gini, koper segede gaban gitu. Harus jalan lewatin banjir. Ya kayak gitulah. Luar biasa ya. Dan akhirnya perjuangan kalian, apa yang kalian mungkin ketika banjir-banjiran itu, hujan-hujanan, mungkin terbersit satu harapan bahwa someday gue bisa punya tempat usaha yang oke. Dan akhirnya sekarang itu Iya. Yang lebih stabil, establish. Cuman saat itu aku udah berpikir pasti nggak mungkin kayak gini terus dong, karena we've been through a lot of things, nggak mungkin bakal kayak gini terus, makanya we keep doing it. Aku ngerti posisiku, skillku itu sebagaimana sebagai seorang PR. Kiefer itu posisinya dia sebagai seorang hairstylist itu sebagaimana, makanya kita yakin kita nggak bakal stuck di banjir selamanya. Makanya kita terus berusaha, we save our money, penghasilan, kita kerja terus sambil nyari-nyari tempat. Cari tempat salon pun nggak langsung dapat di sana, Randy. Kita tuh masih coba di sini ini nggak bagus, coba di sini bla bla bla. Akhirnya ketemulah tempat yang sekarang. yang di Hangleki. Ini yang tempat yang kita suka banget. Tapi ya iyalah Gusti, karena itu ada di pusatnya. Kalau mungkin beberapa Bisa dekade yang lalu pusatnya Indonesia itu kan ada di HI, ada di Hotel Indonesia, tapi kesini bergeser tuh Gusti, mulai ke selatan gitu kan. Dan daerah Senayan ini merupakan pusat bisnis Jakarta gitu. Dan studionya ada di sana, ini memang luar biasa gitu. Tapi kemudian ada satu pertanyaan nih, Gus. Kalian investasi semuanya ini di studio K Hair and Beauty. Apakah ada ketakutan waktu mau memulai pertama gitu? Apakah usaha ini akan jalan bagus? Apakah nanti kedepannya seperti apa? Pernah nggak ada ketakutan-ketakutan di awal kalian memulai bisnis ini? Of course. Pertama lumayan, bukan ragu, takut, khawatir, wajar kan? Iya. Soalnya kehidupan lo udah pertaruhkan di usaha ini. Semua saving yang gue bilang tadi kan, semua tabungan itu udah dikerahkan untuk... Aku agak idealis sama Kiefer, kita nggak mau pakai investor karena kita tahu skill kita. Makanya di sana mau nggak mau harus pakai duit sendiri. Nah, lumayan khawatir bagaimana misalnya klien nggak mau kemari, bagaimana
Karena selama ini kita itu yang ngunjungin klien kan. Dimana misalnya kalau klien masih mau kita home visit ke rumahnya mereka, bagaimana nanti misalnya kita nggak bisa bayar rental lagi setelah kan rentalnya per 3 tahun ya. Cuman di situ aku ragu, khawatir ya. Cuman aku percaya sama skillnya Kiefer. Di situ kita benar-benar, dan kebetulan selama 3 tahun belakangan kan ada forecast pemasukannya kita ya. Dari forecast pemasukan itu aku bisa tahu, oh this is will be fine. Makanya terbukti setelah 6 bulan kita buka, kita bisa BEP dan bisa start saving money. Wow, luar biasa ya. Jadi kita belajar lagi, guys. Ketika kita akan memulai satu usaha, kita belajar dari Gusti dan Kiefer tadi, bahwa memiliki keyakinan yang teguh, bahwa usaha ini bakal benar-benar jalan. Tapi bukan juga hanya berharap bahwa usaha ini bakalan jalan, itu harus ada effort, harus ada keras, gitu ya. Iya. Dan perhitungan. Nomor satu itu, saat kita udah tahu, percaya diri kita, skill kita segini, ini yang bisa kita hasilkan, jangan lupa perhitungan. Okay. Kalau gue kayak gitu, makanya itu yang aku bilang tadi, BEP 6 bulan itu udah kita perhitungkan bakal terjadi, dan itu terjadi. Dan itu karena experience ya. Karena aku udah punya pengalaman, pernah pengalaman bangkrut, pernah punya pengalaman ditipu orang, jadi oke. Kita pede nih sekarang bikin, karena setelah berapa bulan kita bakal break even point, dan itu terjadi. Oke. Nah, boleh. Maksud aku boleh percaya diri banget, tapi jangan lupa perhitungan. Iya. Karena kadang kita lupa ya Gus, kita udah terlalu kepedean gitu kan, tapi nggak dihitung dengan mateng gitu. Ya. Nah. Iya benar. Jadi apalagi yang aku mikir misalnya kemarin nih kita buka salon tiba-tiba pandemi. Kalau kita nggak punya perhitungan yang benar, kan bakal susah banget ya. Betul. Maksudnya ada backup plan di belakangnya mau ngapain kayak gitu. Dan gue pikir ya Gus, itu pandemi kemarin nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi itu karena tiba-tiba. Iya. Kan pakar-pakar ekonomi aja kelabakan gitu ketika ini ada gitu. Makanya boleh spekulasi tapi ingat harus tetap punya saving untuk di hari-hari gelap kayak gini. Betul. Guys, nabung itu penting gitu ya. Jadi buat kalian ini sekarang yang fresh graduate baru kerja ya Gusti. Iya. Dari daerah pindah ke Jakarta terus kaget gitu kan dengan kehidupan Jakarta. Gaji habis di Senayan City mungkin. Wah, jangan, harus saving ya. Iya. Gaji habis di Starbucks. Wah, iya. Kalau minum kopi di Starbucks kayaknya gimana gitu. Ini bukan mau menggurui kalian, tapi mau berdasarkan pengalaman aja. Iya, dari pengalaman. Apalagi yang udah kerja di sini, udah bisa bikin gaji yang bagus, gajimu boleh naik, tapi gaya hidupmu jangan naik, gitu aja tetap. Luar biasa ya, Gus. Gini, aku punya pertanyaan. Gue punya pertanyaan buat Gusti. Gini. Kalau ada teman-teman kita yang nonton tayangan ini, dia mau start bisnis gitu ya, dia mau memulai satu usaha apapun itu. Hal-hal apa yang harus dia persiapkan selain budget gitu? Apakah dari psikisnya seperti apa yang dia harus lakukan? Mental itu penting banget karena saat kamu baru mulai bisnis dan nggak stuck misalnya, atau misalnya ditipu orang atau apa, itu kalau nggak siap mental bisa drop banget, bisa stres. Kejadiannya banyak kayak gitu. Jadi harus percaya selama kamu berbuat yang benar, jujur dalam bekerja, terus you know what you're capable of, jalan aja terus. Walaupun ada guncangan, misalnya penjualan lambat, atau duit kamu belum dibayar, hutang di luar belum dibayar sama orang yang ngutang, klien belum bayar balik, nggak usah worry, karena at the end itu bakal balik ke kamu juga selama kamu punya perhitungan cadangan di belakangnya yang bisa support kamu buat jalan terus. Oke. Paling utama jujur ya. Jujur karena zaman sekarang tuh bohong itu ketahuan banget. Iya. Mungkin sekarang enggak, tapi lama-lama bakal ketahuan, mungkin dikasih tahu dari orang lain. Apalagi dunia bisnis ini kecil ya. Saat kita orang-orangnya itu aja muter-muter gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu kerja di bisnis
tambang tuh orangnya itu aja. Di bisnis salon beauty orangnya itu aja. Di bisnis perhotelan orangnya itu aja. Benar nggak? Iya, Jadi saat kamu cheating itu kayak rantai tuh. Ntar lagi balik ke sana lagi ketahuan, ketahuan. Dan reputasi kamu rusak. Saat reputasi rusak, udah bye-bye aja. Cari bisnis baru deh. iya betul. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari obrolan malam hari ini. Bagaimana kita-kita nih anak-anak muda eh, setidaknya menghasilkan karya buat Indonesia. Indonesia butuh Betul. karya kan sekarang mesti, dan Betul. kita belajar dari mereka yang telah lebih dahulu terjun di Benar. dalam menghasilkan karya itu. Sama seperti Gusti dan Kiefer, Iya. mereka berhasil mengembangkan yang namanya Studio K Hair and Beauty. Iya. Ini merupakan salon premium di ibu kota. Gampang Iya. sekali kalian bisa menemukan salon ini. Itu ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Kebayoran, di Hang Lekir. Dan kalian mungkin bisa mampir ke studionya setelah pandemi selesai. Karena kita sekarang ada di pandemi part 2. Itu ya, Gus. Oh, iya. Dan beberapa hal juga yang tadi boleh kita pelajari dari Gusti, bahwa apa yang dia dapat hari ini itu nggak gampang ternyata. Itu penuh dengan perjuangan dan dedikasi tentunya dalam apa yang dikerjakan. Kan seperti itu ya, Gus. Bagi kita anak pendatang dari daerah tanpa privilege ya. Beda kalau dari daerah terus banyak warisan tuh beda tuh. Betul, betul, betul. Betul, saya juga mengalami hal itu, Gusti. Jadi kita di situ berjuang ya dengan kejujuran gitu kan. Omongan tuh dipegang, jadi kalau kita janji dengan orang ya ditepati gitu kan. Waktu, indikatornya waktu aja. Jadi kalau kita janji terus kita nggak datang, wah hilang satu kesempatan gitu kan. Jadi aku misalnya meeting sama supplier tuh juga. Misalnya dia telat 1 jam aja, I'm not gonna see him. Jakarta itu kan keras, bener nggak? Misalnya dia telat 1 jam, itu ngefek ke jadwal aku yang lain, jadi kayak domino gitu. Mau nggak mau harus jadi schedule lagi. Iya, jadi buat kalian nih, untuk menjadi hebat, untuk menjadi tangguh, hargai waktu sebaik-baiknya gitu loh. Jadi pergunakan waktu dengan bijak, apalagi kalau kita janjian dengan orang ya harus tepat waktu. Dan kurang lebih budaya-budaya itu juga yang kita pelajari selama mengikuti kursus bahasa Belanda itu. Iya kan, Gusti? Menir gitu kan, istirahat 15 menit. 15 menit dia langsung balik gitu kan. Wah, luar biasa loh. Betul. Terus ada nggak sih keinginan untuk buka cabang studio kayak hair and beauty di luar gitu, kayak di Belanda gitu kan? Sebenarnya waktu tahun kedua kita buka itu udah ada yang mau franchise, udah ada yang mau beli brandnya kita. Jadi ini investor mau bikin akademi rambut, terus kita bisa supply penata-penata rambutnya ke studio K yang lain. Seperti itu rencananya. Cuman kalau aku pikir seperti itu, jadi studio K nggak premium lagi dong. Apa bedanya studio K dengan salon-salon lain yang ada di mall, yang cabangnya ada di mana-mana? Jadi di sini kita nggak main quantity tapi quality. Aku sih pede banget nih sekarang untuk compare quality aku dengan beberapa salon lain di bidang pelayanan, hasil dari pekerjaan kami, dari servis yang didapatkan. Karena whole experience itu nggak bisa didapatin di tempat lain. Oke, jadi untuk membuka cabang di luar daerah atau di daerah lain di Jakarta, Jabodetabek itu belum ya untuk sekarang? Kayaknya enggak juga sih, karena kita mau menempatkan orang kalau yang mau punya gaya rambut sesuai dengan style kita, kalian yang kemarin. Gitu ya, luar biasa untuk menikmati pelayanan. Eksklusif itu. Wah, luar biasa. Harus datang Kang Lekir. Iya, karena kebanyakan bisnis itu kan mostly, aku nggak nyalahin, karena banyak orang melihat satu sisi dari segi quantity doang, dari besarnya profit. Sedangkan whole experience-nya dikesampingkan. Itu beda banget dengan visi aku dan Kiefer, itu kita memberikan the whole experience saat kamu datang ke salon, nggak cuma dari rambutmu yang bagus, tapi juga kita serve kamu dengan nice things, everything that you want kita kasih. Kamu mau champagne, kita kasih champagne.
Kamu mau tea, segala macam teh dari seluruh dunia kita punya. You want coffee, we give you the best gourmet coffee yang ada, kayak gitu. Dengan harapan lo balik lagi gitu kan. Balik lagi. Iya. Luar biasa. Wah, mantap. Oke, Gusti, selain salon nih, tadi kan mau fokus dulu di Studio K Hair and Beauty yang ada di Hang Lekir. Tapi ada keinginan untuk buka usaha yang lain? Kebetulan Studio K ini salah satu bisnis aku. Aku ada bisnis lain juga. Oh, Yang bisa. boleh dong disebut. Oh iya, aku ada bisnis properti. Aku jual Di beli Bali. tanah. Yes. Oke. Terus, tapi of course sekarang lagi pandemi, bisnis drop. Cuman nggak masalah karena nggak ada invest duit di sana, jadi nggak ada uang yang diam itu nggak ada. Hmm. Sama maklar kan, ada yang mau jual, kita carikan pembeli di sini, kayak gitu. Beresin sertifikatnya biar nggak ada sertifikat konflik, kayak gitu lah. Terus apa lagi selain properti? Agustus aku launching hair care. Perawatan rambut. Perawatan rambut lengkap dari shampoo, conditioner, hair serum, semuanya. Itu sebagai Kiefer sebagai konsultannya di bisnis ini. Mhm. Nah, cuman ini produk dari perusahaan lain, bukan perusahaannya Studio K. Oke. Jadi kalian sebagai distributor dari produk ini gitu ya? This is our own product. Jadi Oh. kita buat di pabrik lain, kita bawa ulang ke Indonesia, kita jual di sini. Kita sebagai distributor, pemilik perusahaannya juga. Kalau produsen bukan, karena itu factory-nya ya, pabriknya produsennya. Tapi kita sebagai pemilik hak cipta dan juga distributor. Oh, harapan gue ya Gus, ke depan kalian bisa punya pabrik sendiri di Indonesia. Amin. Emang mimpiku itu sih, tahu aja. Percaya kalau kita terus bermimpi, pasti bagaimanapun caranya mimpi itu bakalan kejadian. Iya benar. Setuju kan? Iya. Oke. Satu pertanyaan nih sebelum gue lupa, Gus. Gue coba cari-cari di YouTube gitu kan. Ternyata lu punya lagu ya? No way. Ternyata selain Aku bisa hilangin tahu. penyanyi juga ya Gusti ya? Aku berusaha hapus itu, cuman kenapa lupa paspornya dan lain-lain ya? Ah, nggak apa-apa, atau lagunya bagus kan? Nah, aku pakai dulu aku hobi kan tetap jalan. Kita kerja boleh, hobi tetap jalan. Nah, sambil hobi, aku sambil produksi laguku sendiri, produksi video sendiri kayak gitu, for fun. Oke. For fun, jadi nggak ngelakuin. Kalau biasanya kalau orang mau launching kan harus promo, banyak promo di TV di lain-lain. Kebetulan saat itu aku sambil kerja, jadi itu sebatas hobi aja. Nggak ada kepikiran nih Gus mau jadi penyanyi beneran, gitu kan? Nah, kalau nyanyi di kawinan teman suka, tapi untuk take it as my professional job, itu capek banget deh kayaknya. Kalau sampai, iya, aku lebih enjoy ya di belakang layar sebenarnya. Iya, tapi ketika kita punya karya gitu kan, maksudnya punya karya di bidang seni dan itu terpublish di YouTube itu jadi hiburan buat kita, Gus. Kayak misalkan lu nonton lagi gitu kan, lu pasti ketawa-ketawa. Oh, ini kayak nonton lagi sih, udah malu. Yang nonton itu I was like, what the hell did I do wrong here gitu loh. Kayak mikir ya, ini apa? Tapi lagunya bagus, Gusti. Gue tuh penikmat lagu ya, jadi lagu apa aja yang gue dengar, dan apalagi temen ya, kayak misalkan yang gue tahu si lagu Gusti di YouTube itu setelah Frejon. Jadi iya kan, waktu kita kursus kemarin sempat gue kirim linknya Frejon. Lagu reggae banget ya. Jadi gue dapet tuh lagunya Gusti dan wah enak juga nih. Gue kapan ya gue nggak bisa nyanyi Gus. Jadi ya sebagai penikmat aja gitu kan. Penikmat. Ternyata saya sangat beruntung Gusti karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang kreatif ya, dikelilingi oleh lingkungan yang positif, dan akhirnya hadirlah podcast ini episode pertama bersama dengan Gusti. Gusti, terima kasih udah berbagi ya buat kita, dan pastinya cerita Gusti ini menjadi apa ya? Menjadi inspirasi buat yang nonton bahwa sukses itu kita harus perjuangkan, gitu ya. Betul.
selain perjuangkan, kita juga harus hitung benar-benar untuk kedepannya mau seperti apa, Iya, dan harus banyak-banyak membaca peluang yang ada. benar. Terus sekali lagi, Iya. Wah, gue mengucapkan jangan terima gampang kasih menyerah. ya waktu dan kesempatan di malam hari ini bisa bersama Makasih. dengan saya di podcast YouTube channel Sekarang Waktunya. Sebelum mau tutup nih, gue mau minta maaf ya buat kalian kalau mungkin dalam gue ngelit podcast ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada kesan gue potong-potong pembicaraannya Gusti tadi, atau kok hostnya nih begini ya gitu kan, kok bahasanya begini ya gitu, kok logatnya nggak sesuai dengan anak Jakarta. Mohon Nggak maaf, apa-apa. ini episode pertama, jadi kalau ada kritik-kritik membangun dari kalian ya silakan sampaikan saja, dan mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih baik lagi. Gusti, sekali lagi makasih ya. Thank you so much, Randy. Salam buat Thank you. semua yang ada di studio. Yes. Apa ya bahasa Belandanya ya? Dah. Toksin. Totsin. Totsin. Kita mau ketemu lagi. Oh iya dong, ketemu lagi. Totsin, Gusti. Toksin. Bye. Bye.